Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope we are still happy, healthy, and spirit. Okay, and today we are going to learn about be sentence. But before we start our lesson today, please pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, grant me knowledge and intelligence. Amin. So today we are going to learn about be sentence. Yeah. Okay. Simple present. Simple present tense adalah suatu kalimat simple present yang tidak mengandung suatu tindakan atau tidak ada kata kerja. Dalam membentuk kalimat simple present tense, nominal predikat yang digunakan berupa to be. To be yang digunakan itu am, is, dan are. Tense ini hanya untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi di masa sekarang. Nah, jadi pada kali ini kita membahas tentang simple present tense ya. Tapi kita belum masuk ke materi utama, tapi kita hanya mempelajari sedikit saja ya. Karena kalian belum memasuki materi yang utama. Oke, di sini ada simple present itu ada nominal dan verbal ya. Nominal dan verbal. Yang verbal itu adalah kalimat yang simple present tense yang menggunakan kata kerja. Tapi kalau yang nominal itu kata kerjanya diganti dengan to be, yaitu is, am, are. Mari kita lihat ke slide selanjutnya. Oke, sentence form. Nah, bentuk dari kalimat ini ada 3 ya, yaitu positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Positive sentence itu adalah kalimat yang positif. Kemudian negative sentence adalah kalimat yang negatif. Dan interrogative sentence adalah kalimat tanya. Ya, jadi bedanya positif dan negative sentence itu apa, Ustadz? Kalau positive sentence kalimatnya itu biasa ya, tidak ada larangan, tidak ada apa-apa. Kemudian kalau negative sentence itu hanya ditambahi dengan not ya. Contohnya, misalkan positive sentence-nya itu saya rajin. Kalau negative sentence-nya adalah saya tidak rajin. Oke, kita ganti contoh lain. Positive sentence-nya itu misalkan I am smart, saya pintar. Kalau negative sentence-nya yaitu I am not smart, saya tidak pintar. Nah, itu adalah perbedaan positive sentence dan negative sentence. Nah, kalau interrogative sentence itu apa, Ustadz? Interrogative sentence itu adalah kalimat tanya ya. Kalimat tanya. Jadi seperti biasa kalian bertanya kepada seseorang, misalkan apakah kamu rajin, apakah kamu malas, apakah kamu pintar, dan lain-lain. Nah, yang pertama kita membahas positive sentence ya, yaitu kalimat yang positif. Structure atau strukturnya yaitu subject diikuti dengan to be. Nah, to be di sini adalah is, am, dan are. Kemudian ditambahi dengan non-verb. Ya, non-verb itu adalah bukan kata kerja ya, bisa menggunakan kata benda, bisa menggunakan kata sifat, bisa menggunakan pengganti dari noun ya, kata benda. Oke, di sini di bagian form itu ada singular dan plural. Nah, di sini bagian sini ada singular and plural ya. Singular itu adalah satu ya, satu, tunggal. Kalau plural itu lebih dari satu ya, lebih dari satu, jadi banyak ya teman-teman. Oke, di sini kita lihat di sini
Subjeknya itu ada I, ada you, ada they, ada we, ada she, he, dan it. Nah, di sini namanya subjek, yaitu maknanya saya, I itu saya, you kamu, they mereka, we kita, she dia perempuan, he dia laki-laki, it itu ya, it itu bisa mengandung hewan dan lain-lain ya. Kemudian to be di sini kita lihat ada am, are, dan is ya. Kemudian non verb. Nah, itu nanti cuma tambahan saja teman-teman. Nah, coba kita lihat di sini. Ada kata I. Ada kata I. I di sini pasangannya harus pasangan to be-nya harus am ya. Kemudian you, they, we itu pasangannya adalah are. Dan she, he, it pasangannya is. Dan ini tidak boleh dirubah ya teman-teman ya, nggak boleh I are atau I is, itu tidak boleh ya. Kalau sudah I pasangannya ya tentu am, I am, you are, they are, we are, she is, he is, it is. Nah, seperti itu ya. Itu adalah pasangan yang sudah tetap, tidak boleh diubah lagi. Oke. Selanjutnya di sini ada noun verb. Noun verb itu ada adjective, ada noun, ada pronoun, dan lain-lain. Kalau adjective itu adalah kata sifat. Kata sifat. Kalau noun itu kata benda. Pronoun itu kata pengganti ya, kata pengganti. Oke. Di sini Ustadz mau buat contoh ya, teman-teman. Buat contoh. Contoh, I am headache. She is beautiful and smart. He is popular man in the class. It is calendar. We are present today. You are good boy in my family. They are always happy. Nah, itu adalah contoh dari positive sentence. Coba kita bedah satu-satu ya. Satu kata aja ya. Kita ambil yang I am headache. I di sini adalah subjek. Kemudian am adalah to be. Headache itu adalah kata benda atau kata sifat ya. Jadi pasangannya I yaitu am ya teman-teman. Kemudian she is. She adalah subjek. Is adalah to be-nya is. To be-nya she ya. Jadi pasangannya she adalah is teman-teman. Seperti itu. Oke, udah paham sampai sekarang ya? Udah paham ya teman-teman? Kita lanjut ya. Nah, yang kedua yaitu negative sentence. Ya. Apa sih bedanya positif dan negatif? Bedanya adalah kalau di negatif ditambahin not. Contoh, I am not, you are not, they are not, we are not, dan lain-lain ya. Jadi artinya misalkan I am not, saya tidak atau saya bukan. Terus you are not, kamu tidak atau kamu bukan. Nah, seperti itu. Cuma ditambahin bukan aja. Contohnya ada di sini. I am not headache. She is not beautiful and smart. He is not popular man in the class. Ya. Saya tidak sakit kepala. She is not beautiful. Dia perempuan tidak cantik. He is not popular man in the class. Dia bukan pria yang terkenal atau populer di kelas. Nah, seperti itu ya. Cuma ditambahin tidak aja ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya ada interrogatif. Ya, interrogatif kalimat tanya dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat pertanyaan positif dan kalimat pertanyaan negatif. Jawaban untuk kalimat pertanyaan interrogatif sentence yaitu yes atau no ya.
Jadi ketika kalian ditanya sesuatu, kalian cuma menjawab yes atau no. Setelah itu ditambahkan dengan subjek plus not yang bisa juga tidak ditambahkan. Oke, kita ke rumusnya ya teman-teman. Rumusnya yaitu to be, is, am, are, kemudian diikuti dengan subjek ya. Jadi bedanya positif sama interrogative sentence itu adalah subjek. Kalau positif subjeknya di depan baru diikuti to be. Kalau interrogative to be-nya dulu baru subjeknya. Jadi dibalik, ditukar aja teman-teman ya. Nah, bentuk singular yang sendiri ya, yaitu am, is. Kemudian pasangannya I kan am, berarti am-nya dibalik ke depan, I-nya di belakang. Jadi am I a teacher, am I a student. Terus she, he, it kan pasangannya is. Jadi is-nya ditaruh depan, baru subjeknya diikutin. Is she a beautiful woman? Is he a man? Is it an animal? Kemudian yang are, yang plural ya. Pasangannya you, they, we itu adalah are ya. Jadi tinggal dibalik saja. Are you a kid? Are they a students? Are we a football team? Nah, seperti itu. Oke, dan bedanya lagi di interrogatif itu ada question mark ya. Question mark itu adalah tanda tanya. Ini tanda tanya teman-teman, harus ada tanda tanyanya ya kalau kita ingin bertanya sesuatu kepada seseorang. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya adalah am I headache? Apakah saya sakit kepala? Is she beautiful and smart? Apakah dia cantik dan pintar? Is he popular man in the class? Apakah dia pria yang populer di kelas? Nah, seperti itu kalian bisa meneruskan example atau contohnya sendiri. Oke, selanjutnya yaitu interrogative sentence negatif. Nah, bedanya kita dengan interrogatif positif yaitu sama dengan ditambahinnya not ya. Contohnya, am not I, is not she, atau are not you. Nah, seperti itu. Tinggal kalian ikutin aja nih kalau kalian ingin membuat contoh atau kalimat ya. Ya, contohnya di sini. Am not I headache? Bukankah saya sakit kepala? Is not atau isn't she beautiful and smart? Bukankah dia cantik dan pintar? Isn't atau is not he popular man in the class? Bukankah dia pria yang populer di kelas? Isn't atau is not it calendar? Bukankah ini kalender? Dan lain-lain. Oke? Mungkin sampai di sini materi kita pada hari ini. Silakan komen di kolom komentar. Saya sudah menonton video ini atau I have watched this video. Okay, thank you very much for today. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.